Selanjutnya baik kita sudah tiba di acara yang kita tunggu-tunggu. Kepada Kang Yudi Aziz silakan tempat dan posisi tempat dan waktu saya persilakan. Kang Yudi Aziz akan menyampaikan opening session sekitar 10 menit tentang judulnya pentingnya model. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ini karena sangat padat materi kita ke depan. Sesi ini, opening session ini membahas tentang pentingnya modeling dan tentu relevansinya nanti dengan Islamic Life model. Keywordnya adalah model tersebut. Nah, biasanya ini karena umum kita, kalau ya model itu bukan sesuatu yang asing ya di benak kita. Kalau mendengar istilah model, apa yang terbayang pertama kali di benak Bapak Ibu saudara sekalian? Nah, survei seperti itu dalam ilmu manajemen itu biasanya dikenal dengan istilah brand awareness. Dan ternyata memungkinkan muncul beberapa jawaban yang berbeda tergantung preferensi masing-masing. Nah, misalnya contohnya tadi artis, atau mungkin kita juga cukup familiar dengan kuis Family 100. Pernah dengar? Pernah nonton? Ya, Family Feud ya, itu pun modelnya sama. Nah, biasanya yang pertama kali muncul itu yang benar-benar mewarnai bagaimana nanti kita melihat model-model yang akan disampaikan. Nah, untuk itu, karena model bukan hal yang baru, apalagi saya lihat ini banyak ahli-ahli model, ada Mas Aziz, Mas RK, foto model. Wah, ada foto model bahkan Mas Lira. Oh, Mas Bayu ini modelnya, foto model di Yohan. Nah, kita lihat sama-sama gambar-gambar model yang ada. Apakah ini sebuah model sebenarnya? Apakah ini sebuah model? Ini mungkin masih Meguro versi. Ini modelnya. Ya, ini salah satu bentuk model ya. Setuju? Yaitu model fisik prototipe sebuah bangunan yang kebetulan kemarin survei ternyata keyword yang pertama muncul itu masih dari guru kan. Ini pesan sponsor. Nah, di sini ini menerjemahkan dari rencana yang diinginkan ke dalam sebuah bentuk yang akhirnya mudah dipahami kan. Tapi apakah benar nanti membuatnya persis seperti ini? Aku itu semua bisa jadi ya, tapi ini adalah arah ke sana. Tapi model itu ternyata memiliki banyak interpretasi. Misalnya, silakan berikutnya. Apa ini sebuah model? Model. Kenapa? Karena menggambarkan sebuah fenomena alam. Alamnya sih bukan ini, cuma ini diterjemahkan dari sebuah alam sehingga diharapkan kita memahami, bisa membayangkan, lalu bisa melakukan action. Misalnya CO2 lalu kita preserve, jangan sampai berdampak pada lingkungan. Di sini ada ahli-ahli lingkungan. Jadi untuk apa? Untuk apa ini kira-kira dilakukan? Untuk lulus ujian. Silakan. Mungkin satu lagi ya. Apakah ini sebuah model? Ini akhirnya banyak ini. Apakah ini sebuah model?
model. Next. Kenapa? Karena model. Karena ada, oh ya, ahlinya kan. Saya dari jurusan sosial science, jadi kurang paham. Murtad dari fisika. Karena ada hubungan yang digambarkan untuk merepresentasikan sesuatu fenomena, entah itu variabel X-nya apa, Y-nya apa, dan fungsinya banyak. Berbeda dengan model-model sebelumnya yang tadi untuk fisik, sehingga mudah dilihat. Gambar sebelumnya ini lebih abstraksi, yang ini jauh lebih abstrak lagi. Dan hanya teman-teman lah yang mampu biasanya, yang lebih tinggi pendidikannya untuk bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Jadi sangat relevan nanti dengan model-model yang akan dipaparkan ke depan, karena tidak semua bisa melihat apa yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini menjadi sebuah keyword kita untuk nanti akhirnya bisa berbagi, sharing, menggambarkan wujud itu menjadi lebih penuh, lebih jelas, atau istilahnya lebih picture-nya. Kalau ini sebuah model, next. Kira-kira untuk apa? Jangan untuk lulus ujian lagi. Untuk memahami fenomena alam. Untuk cari uang. Untuk bikin pusing mahasiswa. Biar bisa nggak keren. Tentu untuk memprediksikan, apalagi ada yang namanya model matematis itu statistik untuk forecast, memperkirakan hasil perkiraan ini lalu dilakukan untuk mengontrol, melakukan pengendalian agar apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu bisa kita capai sebelum akhirnya terlambat, kesempatan itu hilang. Nah, mungkin ini walaupun nanti banyak model-model lain, misalnya model deskripsi, raya, kita diminta untuk menggambarkan di dalam senang, misalnya novel, ini kan fiksi. Lalu juga ada model yang jalan di catwalk, itu model representasi. Nah, jadi ini sedikit pengantar. Walaupun banyak sebenarnya, tapi setidaknya bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 keyword ini. Yang pertama tentu untuk memahami apa fenomena itu, kedua untuk mempredik, memperkirakan, dan terakhir ini sebagai untuk kontrol. Dan ini sangat relevan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa'iz, Wa'iz qala Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah takala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini kita semua manusia ini sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, dan yang namanya pemimpin tentu harus tahu apa yang akan dilakukan. Kalau tidak, bagaimana dia melakukan action. Dan untuk bisa tahu, tentu dia harus memahami, memperkirakan apa yang akan terjadi, dan melakukan action mewujudkan apa yang dicita-citakan itu. Nah, ini baru modelnya, silakan. Nah, lalu relevansi dengan tema hari ini. Kita tadi sama-sama mendengar dari MC kondang kita, Mas Farid, bahwa nanti akan ada tema individu, lalu keluarga, ada masyarakat, ada negara. Lalu kayak gimana sih modelnya? Apakah fungsi matematika nanti muncul? Apakah mekanisme? Ataukah deskripsi? Atau ada marketnya gitu ya? Kita nggak tahu, nanti kita sama-sama simak. Ini akan menjadi keyword kita untuk mengambil critical factor itu sehingga bisa menjadi modal kita untuk ke depan. Tentu kenapa ini dijadikan dasar? Karena kehidupan itu diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, dan dengan rahmannya Allah menciptakan sebuah hukum manual, manakala kita tidak jelas
untuk apa kita ada di dunia ini. Dan buku manual ini tentu adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lagi mengetahui. Nah, kenapa penting? Karena ini pun ditegaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nablu wa nakum bisaidin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amri wa anfusi was samarat. Dan kami pasti akan menguji kamu, pasti ini ya, dengan ketakutan. Ada yang belum pernah takut? Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun sampai kata kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi karena ada kepastian bahwa hidup ini tidak akan selalu enak, ada perubahan. Dan disitulah arti penting nanti model-model ini menjadi guidance kita untuk menjalani dengan hidup yang lebih baik. Akhir kata, mari kita menjadi yang terbaik. Tentu terbaik ini banyak, tapi mari kita menjadi yang terbaik di mata Allah. Karena itu adalah tujuan hidup kita yang sebaik-baiknya. Sebagaimana tentu firman Allah. Oh, ini ayat favoritnya Pak Nobri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Tentu ini cita-cita kita bersama. Kenapa kita berada di Jepang? Karena kita ingin menjadi yang terbaik. Dan bukan terbaik menurut teman, bukan terbaik menurut orang tua, menurut orang-orang, menurut sensei, tapi yang terbaik menurut Allah. Dan keywordnya tentu 3M. Nah, pernah ada yang dengar mungkin kira-kira apa 3M? Mulai dari diri sendiri, nanti berangkat keluarga, masyarakat, negara. Mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Dan satu lagi, mulai dari mesin Meguro kan. Karena itu model fisiknya yang bisa kita berikan sama-sama. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.